Halo rekan pajak, kembali lagi bersama dengan saya Simon Manik, partner dari Halim Santoso & Associate dalam sesi bijak atau bicara pajak. Nah, pada sesi ini saya ingin melanjutkan pemaparan terkait fasilitas pajak penghasilan yang tertuang dalam PP nomor 29 tahun 2020, secara khusus berkaitan dengan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, yang dimaksud dengan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto adalah sumbangan yang diberikan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia dan disampaikan kepada penyelenggara pengumpul sumbangan seperti BNPB, BPBD, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau juga lembaga penyelenggara pengumpul sumbangan yang lain. Nah, tetapi terdapat beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, didukung bukti penerimaan sumbangan yang paling sedikit memuat nama alamat dan NPWP pemberi sumbangan, nama alamat dan NPWP penyelenggara pengumpul sumbangan, tanggal pemberian sumbangan, bentuk sumbangan, dan juga nilai sumbangan yang diberikan. Syarat yang kedua adalah diterima oleh penyelenggara pengumpul sumbangan yang memiliki NPWP. Dengan kata lain, apabila penyelenggara pengumpul sumbangan yang menerima sumbangan tidak memiliki NPWP, maka sumbangan tersebut tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Nah, syarat yang ketiga adalah sumbangan yang diberikan adalah dalam bentuk pertama, uang, atau juga barang, atau juga jasa yang besaran pengurangannya berdasarkan nilai harga pokok jasa, atau juga pemanfaatan harta tanpa kompensasi sesuai dengan nilai pemanfaatan harta tersebut. Terkait dengan barang, nilai sumbangannya ditentukan berdasarkan sesuai dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, nilai perolehan barang yang belum disusutkan. Namun jika barang tersebut sudah disusutkan, maka pengakuan nilai sumbangan tersebut harus sesuai dengan nilai buku fiskal. Nah, yang kedua, nilai sumbangan berdasarkan harga pokok penjualan. Jadi dalam artian barang yang dimaksud adalah barang yang diproduksi sendiri. Berikut juga hal yang harus diperhatikan, bahwa atas pemberian sumbangan tersebut wajib pajak harus menyampaikan daftar nominatif sumbangan yang paling lambat disampaikan saat penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Apabila tidak atau lewat daripada batas waktu, maka sumbangan tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Dan selanjutnya juga, penyelenggara pengumpul sumbangan harus menyampaikan laporan penyelenggara pengumpulan sumbangan yang sesuai dengan lampiran huruf C pada peraturan ini, yang paling lambat disampaikan pada akhir tahun pajak diterimanya sumbangan tersebut. Sumbangan tersebut yang dilaporkan oleh penyelenggara pengumpul sumbangan harus dilaporkan secara daring melalui sistem DJP, atau juga bisa secara luring atau luar jaringan jika sistem DJP belum tersedia. Nah, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020. Jika diperlukan dapat diperpanjang dan diatur dalam peraturan menteri. Berikut juga saya akan memberikan contoh daripada pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan terkait sumbangan yang menjadi pengurang penghasilan bruto. Selanjutnya saya akan berikan sebuah contoh kasus di mana terdapat wajib pajak dalam negeri atas nama PT Langit Cerah Bagaikan Bintang. Dalam hal ini sudah dikukuhkan sebagai PKP dan bisnisnya bergerak di bidang e-commerce, berniat untuk memberikan sumbangan yang rinciannya tercantum sebagai berikut. Tanggal 1 April 2020, PT Langit Cerah Bagaikan Bintang memberikan sumbangan berupa uang tunai senilai 100 juta rupiah kepada BNPB. Lalu di bulan berikutnya, tanggal 1 Mei 2020, PT Langit Cerah Bagaikan Bintang berkenan kembali untuk bergotong royong dan memberikan sumbangan berupa barang dalam bentuk masker bedah dan sarung tangan senilai 25 juta rupiah kepada Kementerian Kesehatan. Lalu di bulan berikutnya kembali,
tepatnya tanggal 1 Juni 2020, karena mendapat informasi bahwa pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan peningkatannya terjadi cukup signifikan, sehingga mengakibatkan tanggung jawab para petugas kesehatan maupun petugas yang lainnya menjadi semakin besar. Oleh karena itu, PT Langit Cerah Bagaikan Bintang berinisiatif dan tergerak untuk kembali ikut andil mengurangi beban daripada para petugas dengan menyumbang pemberian jasa catering dengan harga pokok jasanya senilai 35 juta rupiah. Dan jika melihat data tersebut, dalam hal ini apabila PT Langit Cerah Bagaikan Bintang mau memanfaatkan fasilitas sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, maka haruslah mengisi daftar nominatif sumbangan dengan rincian sebagai berikut. Daftar nominatif berikut ini dibuat mengikuti dengan format yang tercantum dalam lampiran huruf B pada peraturan ini. Pertama, harus mencantumkan identitas pemberi sumbangan baik dari nama, NPWP maupun alamat pemberi sumbangan. Berikutnya juga mencantumkan informasi bagian penyelenggara pengumpul bantuan sumbangan, yaitu dengan mengisi nama, NPWP, alamat, bentuk sumbangan, nilai sumbangan, tanggal pemberian, bukti penerima sumbangan, dan apabila ada keterangan dapat diisi dengan nomor faktur pajak ataupun keterangan lainnya. Lanjut diisi dengan ketiga kondisi yang ada. Dan terakhir, apabila daftar nominatif tersebut telah selesai dibuat, maka PT Langit Cerah Bagaikan Bintang dapat menyampaikan laporannya paling lambat saat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sangat menghargai untuk kontribusi rekan dengan memberi saran atau kritik kepada kami. Dan mohon dukungan rekan untuk klik subscribe, like, share, dan komen pada channel ini. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.